Dewa medis terkuat. Bab 603. Jantung semua orang berdebar kencang. Metode Kaisar Yi sangat mencengangkan. Namun di saat yang sama, banyak orang tidak dapat menahan rasa senang. Dengan kekuatan yang begitu besar, tidak akan menjadi masalah bagi Kaisar Yi untuk membunuh Xiao Chen. Adapun Kaisar Yi, setelah membunuh Bi Ganjun dengan satu pukulan, dia mengabaikan keterkejutan semua orang dan perlahan menarik tinjunya. Kemudian, dia menatap lurus ke arah Xiao Chen. Dan di tangannya ada tubuh Kaisar Xin. Dua lainnya mengepalkan tangan mereka, mata mereka berkilau karena dingin. Suhu di seluruh langit berbintang turun dengan cepat, dan permukaan beberapa bintang dan meteorit benar-benar mulai membeku. Banyak dewa harus mati-matian melepaskan energi spiritual mereka untuk melawan karena energi es terlalu kuat. Kalau tidak, tubuh mereka pun akan terkikis karena kedinginan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Lawan tidak bergerak sedikit pun, tetapi luapan amarah membuat dewa-dewa tidak tahan lagi. Dasar bajingan! Kau membunuh anakku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sampai menjadi debu. Xiao Chen tampak acuh tak acuh, dan dengan kejam melemparkan tubuh Kaisar Xin seperti anjing mati, dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu cuma sampah, bunuh saja. Apa kau perlu segembira itu? Pihak lain mengepalkan tinjunya dan menatap Xiao Chen. Sampah. Dia putra Kaisar Yi. Beraninya kau memanggilnya sampah. Xiao Chen menaruh tangannya di belakang punggungnya, tatapan matanya tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa riak sedikit pun. Jika bukan sampah, bagaimana aku bisa membunuhnya? Bajingan kau. Dengan suara gemuruh, guntur bergemuruh, dan langit berbintang mulai berkelap-kelip lagi. Banyak sekali orang yang terkejut dan mundur. Orang tua di sebelah Kaisar Yi berkata dengan tatapan dingin. Saudara Kaisar Yi, mengapa membuang-buang waktu berbicara dengannya? Bunuh dia dan balaskan dendam muridku dan putramu. Setelah itu, kau dan aku akan kembali ke pengawal Kaisar Yan untuk berlatih. Jangan tunda masalah penting. Mendengar kata-kata pengawal Kaisar Yan, semua orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Pengawal Kaisar Yan. Ya Tuhan, pengawal Kaisar Yan. Identitas mereka benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Mereka mampu menjadi pengawal bagi orang paling berkuasa di seluruh tata surya. Seberapa kuat dan berkualitaskah seseorang? Mengerikan. Sangat mengerikan. Mata Kaisar Yi dingin, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Saudara Wenzong, tunggu saya sebentar. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan sebuah formasi tiba-tiba terbentuk. Begitu formasi itu keluar, sosoknya langsung menghilang. Kemudian, ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Xiao Chen, kurang dari 1 juta meter jauhnya. Pada saat yang sama, ratusan formasi menyala serempak di depan, belakang, kiri dan kanan Xiao Chen. Setiap formasi panjangnya 10.000 kaki. Kekuatan setiap formasi tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya oleh Xiao Chen dan Di Xin. Tanda seru. Adegan ini sangat indah, namun penuh dengan niat membunuh. Seperti matahari yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya yang cemerlang dan menindas pada saat yang sama. Langkah Kaisar Yi sungguh menakjubkan. Dia tidak menghalangi jalan mundur Xiao Chen dengan serangan, tetapi langsung menghalangi jalan mundur Xiao Chen dengan formasi. Langkah ini cukup untuk membuat Xiao Chen mati tanpa tempat pemakaman, tanpa tempat untuk mundur. Melihat gerakannya itu, semua orang pun mengerti dari mana dia mendapat keyakinan diri saat mengatakan bisa membunuh Xiao Chen dalam waktu 1 menit. Ratusan formasi langsung terbentuk. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menghadapi Xiao Chen. Dasar bajingan. Mati saja. Bersamaan dengan teriakan keras Kaisar Yi, ratusan formasi memancarkan cahaya ilahi pada saat yang sama. Sinar yang dahsyat itu, dengan sikapnya yang kejam, telah menghancurkan seluruh penghalang ruang, langsung membentuk persimpangan, dan menyelimuti Xiao Chen sepenuhnya. Pada saat ini, Xiao Chen menahan energi serangan yang bahkan seorang Dao Lord tingkat tinggi mungkin tidak mampu menahannya. Mata Kaisar Yi tidak menunjukkan emosi apapun. Sangat acuh tak acuh. Menurutnya, langkah ini sudah cukup untuk membunuh Xiao Chen tanpa tempat pemakaman. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Sayang sekali putranya meninggal di tangan Xiao Chen. Namun, pada saat ini, Wenzong di atas tiba-tiba berteriak kaget. Saudara Di, hati-hati. Minggir. Kaisar Yi sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, cahaya ilahi sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba melesat keluar dari pusat ledakan, menyapu semuanya. Kemanapun cahaya ilahi itu lewat,
semua formasi Kaisar Yi meledak. Bum bum bum. Di langit berbintang, tampak seolah-olah sekelompok kembang api yang cemerlang dilepaskan. Namun, kali ini, gelombang tumbukan tidak menyebar, tetapi dengan cepat mengembun dan berkumpul di tangan Xiao Chen, membentuk bola cahaya besar. Apa? Pupil mata Kaisar Yi mengecil, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Para penonton itu benar-benar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Yi, seorang Master Dao Jun Puncak, memiliki ratusan formasi, yang semuanya diledakkan oleh Xiao Chen dalam sekejap. Dan setelah ledakan itu, dia tidak membiarkan energinya bocor keluar, tetapi malah memadatkannya menjadi satu. Energi yang dibutuhkan untuk ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh seorang Dao Jun Puncak. Merasakan keberadaan yang sangat mengerikan ini, pikiran semua orang menjadi kosong. Anak laki-laki ini benar-benar bukan manusia. Xiao Chen mengabaikan keterkejutan semua orang. Pada saat ini, dia sangat tidak senang. Pihak lain datang satu demi satu. Apakah ini menantang batas kemampuannya? Kalau kita tidak menunjukkan trik yang nyata kepada mereka, saya khawatir mereka tidak akan pernah belajar dari kesalahannya, bukan? Bola cahaya raksasa itu perlahan melompat di tangannya. Energi kuat yang terkandung di dalamnya sangat tidak stabil. Namun, di tangan Xiao Chen, bola itu tidak bisa meledak. Di tangan Xiao Chen, bola itu harus patuh. Saat Xiao Chen mengencangkan cengkeramannya, bola cahaya raksasa itu perlahan mengembun menjadi pedang raksasa. Pedang raksasa ini panjangnya lebih dari 100.000 meter. Giliranku. Xiao Chen mengucapkan 3 kata dengan tatapan dingin dan arogan, yang membuat hati Di Yi bergetar dan dia berbalik dan lari. Brengsek. Pada saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti Xiao Chen akan begitu kuat. Ini sama sekali bukan manusia. Kau harus tahu bahwa aku adalah seorang master tingkat ke-10 dari alam penguasa Dao. Bahkan aku tidak bisa melakukan apa yang baru saja kulakukan, tetapi Xiao Chen melakukannya dengan mudah. Hanya ada satu hal. Xiao Chen. Itu adalah dewa. Tuhan. Yang ada dalam legenda itu tak tertandingi, apalagi status Dao Lord-nya. Aku tidak bisa terus bertarung dengan Xiao Chen. Jika aku terus bertarung, aku pasti akan mati. Pelarian Di Yi sekali lagi menyegarkan garis bawah semua orang. Xiao Chen hanya mengandalkan serangannya, menakuti pembangkit tenaga listrik puncak dewa-dewa yang bermartabat. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat digambarkan dengan 2 kata, melawan langit. Bab 604. Saudara Wenzong, cepat mundur. Bagus. Wenzong di langit juga membuka pintu kehampaan pada saat pertama, dan formasi langit berbintang diaktifkan kembali. Selama mereka berdua melompat ke dalamnya, mereka bisa melarikan diri dari sini. Tidak ada satupun penonton yang tidak ketakutan. Salah satu dari 2 orang ini adalah ayah kandung Kaisar Xin. Yang satunya adalah guru Kaisar Xin. Tadi, mereka berdua masih marah dan ingin bertarung sampai mati dengan Xiao Chen lalu membalaskan dendam Kaisar Xin. Apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, keduanya berbalik dan berlari. Bukankah ini terlalu realistis? Tetapi sebenarnya hanya mereka berdualah yang tahu mengapa mereka melarikan diri. Mereka bukan orang bodoh. Begitu mereka bergerak, itu pasti akan menjadi gerakan mematikan. Tidak akan ada keraguan atau ujian. Namun, ketika gerakan mematikan mereka dengan mudah dipatahkan oleh Xiao Chen, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Xiao Chen pasti akan menjadi dewa sejati. Meskipun keduanya berada di puncak tingkat ke-10 Dao Jun. Namun, menghadapi dewa sejati, mereka berdua sama sekali tidak cukup baik. Terus terang saja, mereka berdua bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi Xiao Chen. Itulah sebabnya mereka melarikan diri. Setelah melarikan diri, pilihan paling bijaksana adalah mencari master tingkat tinggi untuk datang dan membunuh Xiao Chen. Keduanya begitu cepat sehingga mereka menyerbu ke dalam formasi di kehampaan dalam sekejap mata. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka ingin melihat Xiao Chen menunjukkan kekuatannya untuk terakhir kalinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka akan berhasil melarikan diri. Dia melewatkan kesempatan bagus itu dengan sia-sia. Namun, pada saat ini, Xiao Chen perlahan mengangkat tangan kirinya. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Apa yang ingin dia lakukan? Pihak lain sudah melarikan diri, apalagi yang ingin dia lakukan? Dia tidak berpikir bahwa dia masih punya cara untuk menangkap mereka kembali, bukan? Ini benar-benar mustahil. Baginya,
Ini lebih sulit daripada naik ke langit. Kaisar Xin dan Wenzong, yang telah melangkah ke koridor kehampaan, menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskan napas panjang lega. Anak itu seharusnya tidak mengejar kita. Itu yang terbaik. Kaisar Yi mengangguk. Terima kasih atas saranmu, Saudara Wenzong. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Saudara Yi, kamu terlalu sopan. Kamu dan aku seperti saudara. Tentu saja aku harus memberitahumu. Selain itu, anak itu berani membunuh Di Xin, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Bagus. Kaisar Yi menggertakkan giginya dan berkata, aku harus membunuh bocah ini. Aku ingin dia dicabik-cabik. Namun, saat dia selesai berbicara, penghalang ruang di belakang keduanya hancur berantakan. Segera setelah itu, sebuah kekuatan besar menyerbu masuk dan mencengkeram tubuh kedua orang itu dan menarik mereka kembali. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini melibatkan pelanggaran hukum ruang angkasa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak. Dia bukan Dewa Tuhan. Dia adalah Kaisar Dewa. Tidak. Keduanya berteriak putus asa, dan ditarik secara paksa keluar dari terowongan hampa oleh kekuatan Xiao Chen. Di luar, semua orang yang melihat kejadian ini benar-benar hancur. Haha. Kamu pasti bercanda, kan? Dia benar-benar berhasil menangkap seseorang dari terowongan luar angkasa. Ya Tuhan, apa kau bercanda? Itu koridor luar angkasa. Koridor luar angkasa. Apa konsepnya? Ini seperti orang biasa yang menarik seseorang keluar dari roket. Ini bukan hanya tentang kekuatan dan kultivasi. Dan kecepatan lawan. Kecepatan Xiao Chen benar-benar mampu melampaui terowongan ruang angkasa. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Di Yi dan Wenzong menjadi gila. Mereka semua terbang mundur ke arah Xiao Chen tanpa sadar. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu bukan manusia. Kamu bukan manusia. Xiao Chen mendengus dingin. Apakah aku manusia atau bukan, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu bahwa jika kau berani memprovokasiku, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Menggunakan energi kuat yang terkondensasi dari ledakan ratusan formasi Kaisar Yi, Xiao Chen menebas dengan pedang ini, langsung membunuh dua pembangkit tenaga listrik puncak Daojun. Cahaya pedang itu seperti naga, dan langit serta bumi berubah warna dengan satu pedang. Bintang-bintang di langit meredup saat ini, tanpa cahaya. Di seluruh dunia, hanya ada cahaya pedang Xiao Chen. Jurus ini adalah jurus yang baru saja dipelajari Xiao Chen dari batu nisan seorang pendekar pedang. Tebasan penyegel setan pembunuh jiwa. Dengan tekanan tertinggi, memadatkan kekuatan menelan langit dan bumi, jurus ini dapat melintasi miliaran mil dan langsung menangkap musuh di mana saja. Kemudian pedang itu membelah langit berbintang dan menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah seni abadi. Meskipun ini hanyalah ilmu pedang dari seorang abadi pedang kecil yang tidak dikenal, keanggunan yang ditunjukkannya saat ini masih membuat Xiao Chen merasa kagum. Namun, bagi dia, itu menakjubkan, tapi bagi yang lainnya, itu menakutkan. Kejutan telanjang. Dua makhluk suci di puncak tingkat ke-10 Daojun. Bagi orang-orang seperti mereka, mereka sudah sebanding dengan makhluk tertinggi. Namun, di tangan Xiao Chen, dia langsung terbunuh tanpa perlu melakukan satu gerakan pun. Yang terburuk adalah mereka telah melarikan diri ke dalam terowongan ruang angkasa, ke dalam terowongan teleportasi hampa yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Namun mereka masih ditangkap secara paksa oleh Xiao Chen dan dibunuh secara langsung. Mengerikan. Sangat mengerikan. Semua orang yang hadir menjadi mati rasa terhadap pemandangan ini. Apakah Xiao Chen manusia? Jika beberapa menit yang lalu, mereka mungkin akan menjawab ya. Namun saat ini, mereka tidak berani lagi menghakimi Xiao Chen. Pria ini begitu kuat hingga tidak dapat dipercaya. Jika dia manusia, dia tidak akan sekuat itu. Leluhur dari berbagai dinasti yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah. Mereka tahu mereka kalah taruhan. Dalam pertempuran ini, mereka awalnya mengira Xiao Chen akan terbunuh. Namun sekarang, Xiao Chen telah menghancurkan semua rintangan dan menghancurkan semua harapan mereka. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dalam keputusasaan mereka, Xiao Chen juga mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Semua orang menangis dan tertawa, dan tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melarikan diri. Bahkan keberadaan di puncak Daojun tidak dapat melarikan diri, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Pada saat yang sama, jauh di pusat tata surya,
di atas bintang matahari, beberapa aura tiba-tiba meluas. Tablet jiwa dari dua anggota pengawal Kaisar Yan meledak. Seseorang membunuh mereka. Siapa yang berani membunuh pengawal Dewa Yandi secara terang-terangan? Siapapun orangnya, cari segera dan pastikan untuk menemukannya. Kita tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Bersambung.